Selamat pagi saudara-saudara. Pertanyaan refleksi kita hari ini adalah, apakah hatiku masih tidak mau memaafkan orang lain? Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Terjadi perselisihan sengit antara kaum Saduki dan kaum Farisi mengenai kebenaran kebangkitan. Beberapa dari mereka yang tak bisa menerima kebenaran ini, mereka bahkan siap menyakiti Paulus dan pendukungnya. Kita juga bisa mengalami kontroversi serupa. Sebenarnya, sebagai komunitas, kami pikir kami hanya mengambil pada bagaimana melakukan sesuatu di masyarakat. Namun, emosi memuncak, sampai-sampai kata-kata yang menyakitkan diucapkan. Akibatnya, terjadilah pemisahan. Tidak menyadari bahwa kita menjadi skandal di gereja. Saya ingat bagaimana orang-orang menangis ketika keluarga-keluarga rumah tangga terpecah. Beberapa bahkan meninggalkan hubungan yang dalam. Mereka bahkan enggan memandang satu sama lain. Setelah sekian lama, kami sadar akan kesalahan kami. Bukan dalam prosedur dan kebenaran yang ingin kita pertahankan, namun dalam memahami apa yang Tuhan minta dari kita. Jika kita melihat pesan Yesus, Dia dan Bapa adalah satu. Hal itu juga sulit untuk dipahami. Namun, mengapa kita mau percaya dan taat pada apa yang Yesus katakan, ketika hal-hal ini di luar pemahaman kita? Itu karena kita mencintainya dan bisa mempercayainya. Oleh karena itu, kepatuhan harus didahulukan. Lebih dari sekedar prosedur yang dianggap benar yang ingin kita ikuti. Bagaimana kita menyelesaikan perbedaan kita? Saya tidak tahu caranya. Namun, cinta kita kepada Tuhan harus lebih dahulu daripada cinta kita terhadap segala hal lain. Contohnya, daripada bersikeras pada apa yang ingin kita lakukan sebagai komunitas. Mengapa kita tidak memberikan apa yang orang butuhkan saja? Hubungan yang menyakitkan mungkin hanya terjadi antara dua orang percaya, atau bisa juga dua kelompok besar. Tapi Yesus meminta supaya keduanya menunjukkan cinta satu sama lain, karena persatuan akan menjadi bukti misi Yesus. Orang-orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi. Yesus menghendaki agar kasih yang diberikan Bapa kepadanya ada di dalam diri kita, dan agar Yesus sendiri ada dalam diri kita, supaya kita dapat berada di mana Dia berada untuk melihat kemuliaannya. Ada banyak alasan mengapa kita sulit bersatu, mengapa sulit bagi kita untuk saling mencintai. Namun, ada alasan yang lebih besar mengapa kita harus saling mencintai, karena Tuhan berkata demikian. Saat kita tunduk pada kasih Allah, meskipun kita tak mengerti beberapa hal, bisakah kita terus saling mencintai? Meskipun ada orang yang sulit, kita tetap harus mencintai. Sulit untuk saling mencintai, karena cinta kita pada Tuhan. Kita bisa berani mencintai terhadap sesuatu yang tak layak dicintai. Teguhkan hati. Cintalah yang membuat kita ingin memahami orang lain. Kebenaran seperti emas yang dicari semua orang. Namun, cinta adalah harta karun yang sesungguhnya yang kita temukan. Yesus berdoa untuk orang-orang percaya di masa depan dan meminta agar kita dapat bersatu seperti Dia dengan Bapa. Dia menginginkan agar persatuan ini akan menuntun dunia untuk percaya pada misi ilahinya. Yesus juga berbicara tentang kemuliaan yang diberikan oleh Bapa yang telah dibagikannya kepada para pengikutnya. Dia berkeinginan agar mereka bisa bersamanya dan untuk menyaksikan kemuliaannya. Tuhan kita Yesus mengakhiri khotbahnya dengan menekankan betapa besarnya kasih Bapa kepadanya dan keinginannya agar nama Bapa dikenal, supaya kasih tetap ada dalam diri pengikutnya.
Aku memuliakan Tuhan yang menasihati aku, bahkan di malam hari hatiku mengajariku. Aku senantiasa menempatkan Tuhan di hadapanku. Namun, jika kita harus berhadapan dengan orang lain, biarlah dilakukan dalam kekudusan dan dalam membantu mereka yang putus asa dan lemah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, lindungi kami dari kesombongan kami. Alih-alih melindungi kepentingan kami, tuntun kami untuk menghibur mereka yang membutuhkan. Datanglah dan selesaikan perbedaan kami. Teruslah sembuhkan luka-luka kami, baik emosional maupun fisik. Bantulah kami sekarang untuk saling memandang dan melangkah maju, menuju pengampunan dan pengertian, supaya kami bisa membangun masa depan yang lebih damai, yang mencerminkan Engkau dan misimu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara-saudara. Tuhan memberkati gereja Katolik kita dan Coples Fortress.